البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. طيب أخواني في الله rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu bihamdillahi tabaraka wa ta'ala kita selesai dari membahas kekeliruan-kekeliruan yang banyak terjadi seputar wudu, mulai dari awal sampai mencuci kedua kaki. Nah, dan juga di antara keliruan yang butuh ditambahkan di sini akhwani fillah sehabis wudu, yaitu seseorang meninggalkan untuk berdoa setelah wudu. Padahal keutamaan berdoa setelah wudu padanya keutamaan yang baik. Berarti kita baca masalah khufain dulu. Baik. Nah, berkaitan dengan mencuci kedua kaki akhwan. Nah, di sana ada hukum yang lain yaitu mashul khufain, mengusap kedua khuf. Qala yushra'ul mashu 'ala al-khuffain wa yujzi'u dhalika 'an ghasli ar-rijlain litawaturi masyru'iyyatil mashi 'alaihima. Disyariatkan untuk mengusap atas kedua khuf. Dan demikian itu mencukupkan dari mencuci kedua kaki akhwan. Maksudnya bagaimana? Ketika seorang berwudu dalam keadaan sebelumnya dia telah memakai khufnya dan dia memakai dalam kondisi suci, ketika dia mau berwudu pada wudu berikutnya, dia boleh mengusap kedua khufnya saja tanpa mencuci kedua kakinya. Tidak diharuskan untuk dia melepas khuf. Karena apa? Karena telah dipakai dalam keadaan suci. Dan perkara ini masyru' dikarenakan dalil-dalil yang mutawatir tentang pengusapan kepada kedua khuf tadi. Dikatakan dalam catatan kaki, masyru'iyatul masih 'alal khuffain tsabitun bil kitabi 'inda ba'di ahli al-'ilmi 'ala qira'atil jar wa bis sunnatil mutawatirati wal ijma'. Dan juga sabit berdasarkan sunnah yang mutawatir serta ijma'. Jadi mengusap kedua khuf itu masyru' ikhwan berdasarkan Alkitab, berdasarkan Al-Qur'an. Di sisi sebagian ahli ilmi yang membaca dengan qiraah jar. Maksudnya qiraah jar yaitu setelah mengucapkan apa? Nah, wa masahu bi ru'usikum wa arjulikum. Nah, ilal ka'bain wa arjulikum dengan qiraah jar berarti apa? Diatafkan kepada masah. Berarti yang dimaksud adalah mengusap kedua khuf. Dan juga masyru' berdasarkan sunnah yang mutawatir serta ijma'. Wa khalafa ar-rafidhatu fi dzalika hatta shara shi'aran lahum. Dan orang-orang Rafidhah menyelisihi tentang penisbatan ini sampai menjadi syiar mereka, menjadi ciri khas orang-orang Rafidhah. Walihada dzukira al-mashu 'alal khuffain fi kutubil aqidah. Oleh karena itulah disebut mengusap kedua khuf ini di kitab-kitab akidah. Kenapa? Karena menjadi syiar ahli batil. Maka datang para ulama menyebutkan pembahasan fikih ini, ya pada asalnya pembahasan fikih dalam kitab akidah, dan menunjukkan
bahwasanya ahli sunnah melaksanakan sunnah tersebut dan menyelisih apa yang diyakini orang-orang Rafidhah. Taib. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abil Izz dalam Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Nah, beliau mengatakan Ibnu Abil Izz, tawataratis sunnah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil mas'i 'alal khuffain wa bi ghasli rijlaini. War rafidhatu tukhalifu hadhihi sunnatil mutawatirah. Nah, sunnah telah mutawatir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang mengusap kedua khuf dan juga mencuci kedua kaki. Sedangkan orang-orang Rafidhah menyelisihi sunnah yang mutawatir ini. Naam. Dan itu jelas. Sekarang famin akhta'il mutawaddi'in, di antara kekeliruan-kekeliruan orang yang berwudu berkaitan dengan mashu 'alal khuffain. Yang pertama, mashul qadamaini mubasyaratan wa tarku ghaslihima. Yang pertama, mengusap kedua kaki secara langsung dan tidak mencuci keduanya. Ini jelas salah, Pak. Nah, kaki diusap, padahal kaki itu kedua kaki harusnya diapakan, Afif, ketika wudu? Kaki itu ketika wudu harusnya diapakan? Hah? Ketika berwudu, kaki itu harusnya diapakan? Hah? Dicuci. Sudah makan belum sih? Sudah makan belum? Nah, yuk dicuci. Nah, harusnya dicuci. Kalau enggak dicuci, enggak sah. Nah, tapi orang ini mengusap kedua kakinya, padahal kakinya enggak memakai khuf. Sah tidak wudunya? Putra? Tidak sah. Karena kalau sekadar diusap saja, air tidak akan merata. Nah, karena yang diperbolehkan untuk diusap ya khuf, ya, ketika memakai khuf. Tapi ketika tanpa memakai khuf, juga yang hukumnya sama dengan khuf, seperti kaos kaki atau sepatu yang tinggi yang menutup mata kaki, maka tidak boleh diusap kalau tidak memakai hal-hal tersebut. Ya. Yang kedua, ingkarul mashil khuffain wa takallufu khal'ihima fil wudu. Baik. Yang kedua, mengingkari pengusapan terhadap khuf dan takalluf untuk mencopot ya kedua khuf yang sudah terlanjur dipakai dalam wudu. Ya, ketika berwudu dia takalluf untuk mencopot khufnya. Baik. Tentunya kawan, untuk poin ingkarul masyi 'alal khuffain, jelas ini merupakan kekeliruan dan ini hubungannya dengan keyakinan. Karena sesuatu yang sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tidak boleh mengingkarinya. Adapun seseorang takalluf dalam mencopotnya ketika wudu, ini pada beberapa kondisi dibenarkan, yaitu apabila telah habis waktu pengusapan atau memang ketika dia awal pertama kali memakai khuf tidak dalam keadaan apa? Suci. Karena syarat memakai khuf yang setelahnya boleh diusap yaitu ketika keadaan berwudu. Jadi wudu pertama kali tetap harus sempurna, ikhwan, mencuci kaki. Setelah itu baru memakai khuf atau kaos kaki. Nah, kalau sudah dipakai dalam keadaan suci, dia mau berwudu di waktu berikutnya tinggal mengusap saja. Baik.
Kemudian dalam pengusapan ini perhatikan wasunnatu mashu dhahiril khuffaini faqat li'annahu fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yathbut anhu khilafuh. Dan yang sunnah dalam mengusap khuf adalah yang diusap bagian atas khuf itu saja. Zahirul khuffain yaitu bagian atas yang nampak. Taib. Karena itulah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Dawud an Ali radhiyallahu anhu qala law kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'la. Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri khuffaihi. Hadis dalam Sahihul Musnad. Ini dalilnya bahwasanya yang diusap itu bagian atas khuf. Kata Ali radhiyallahu anhu, seandainya agama ini dengan pemikiran saja, tentunya bagian bawah khuf itu lebih berhak untuk diusap daripada bagian atasnya, ya tidak? Karena yang secara akal yang harus dibersihkan itu bagian mana Pak Agus? Bawah yang kena kotoran, itu yang perlu diusap. Tapi agama ini kan tidak semata-mata dengan ra'i, dengan akal-akalan. Tapi agama ini agama ittiba', mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya, ketika mengusap khuf, ya walaupun secara pemikiran sebenarnya pantas diusap bagian bawah karena itu yang kotor. Tapi Ali kemudian mengatakan, sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atas khuf beliau. Maka itulah yang kita usap ketika wudu dalam keadaan memakai khuf. Walam yathbut anhu khilafu, dan tidak sabit ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelisih hal tersebut. Qala al-Hafidz Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala fi Zadil Ma'ad. Walam yasihha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu masaha asfalahuma illa fi haditsin munqati'. Wal haditsus sahihatu ala khilafih. Tidak sah atau tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mengusap bagian bawah khuf beliau kecuali dalam hadis yang munqati'. Adapun hadis-hadis yang sahihah menyelisih hal tersebut. Wa qala Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, as-sunnatu mashu a'lal khuffi duna asfalihi wa aqibih. Wa la yusannu mashu asfalihi wa la aqibih. Dan yang sunnah adalah mengusap bagian atas khuf, ya, bagian atas tok. Dan mudahnya kawan, kalau ini kaki, ini bagian bawah, ini bagian atas, baru ini atas. Yang diusap cuma ini tok, dari ujung jari sampai sini. Ya. Tidak perlu bagian tuka. Bagian apa kemarin tuka tumit. Nah. Jadi bagian akib tidak perlu. Bagian bawah juga tidak perlu. Tanbih, man masaha batinal khuffaini duna zahirihima famasuhu ghairu mujzi. Ya, peringatan, siapa saja yang mengusap bagian bawah khufnya tanpa mengusap bagian atasnya, maka pengusapannya tidak sah. Berarti wudunya sah tidak arif. Tidak sah kalau pengusapannya tidak sah, ya. Nah, wudunya tidak sah. Qala Ibnu Qudamah rahimahullahu taala fil Mughni, la na'lamu ahadan qala yujzihi illa ashhab min ashabi Malik wa ba'di ashabi Syafi'i, atau illa ashhab min ashabi Malik wa ba'da ashabi Syafi'i. Dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, kami tidak mengetahui seorang pun yang mengatakan tentang sahnya mengusap bagian bawah tok, kecuali ashab dari pengikut Imam Malik dan sebagian pengikut Imam Syafi'i. Jadi harus bagian atasnya. Seandainya atas kemudian bawah juga ikut diusap, sah, cuma menyelisih sunnah.
Faidatun la yasihhu haditsun fi kaifiyati al-masih. Ini harokatnya dibetulkan. La yasihhu haditsun fi kaifiyatil mashi. Tidak sah satu hadis pun tentang tata cara pengusapannya. Baik. Jadi ketika mengusap khuf, ikhwan, kita tidak mendapati dalil bagaimana cara pengusapannya. Nah, lalu bagaimana? Qala Ibnu Aqil, al-yadul yumna lil yumna wal yusra lil yusra. Wa qala Ahmad, kaifa ma fa'alahu fa huwa jaizun bil yadil wahidah aw bil yadain. Ya, dikarenakan tidak datang nas yang menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana mengusapnya. Yang penting mengusap bagian atas. Berarti dikatakan oleh Ibnu Aqil, tangan kanan untuk kaki kanan, ya mengusap khuf yang kanan, tangan kiri mengusap khuf yang kiri. Dan Imam Ahmad mengatakan, bagaimanapun dia melakukannya itu boleh. Yang penting diusap. Ya, tidak disiram. Kalau disiram beda. Diusap. Diusap. Dengan satu tangan boleh atau dengan kedua tangan boleh. Misalnya satu tangan, yaitu satu tangan mengusap kaki kanan, kemudian tangan itu juga mengusap kaki kiri setelahnya, itu boleh, sah saja. Atau paling mudah, ikhwan, kanan untuk kanan, kiri untuk kiri, satu kali seret diusapkan, sudah selesai. Nah, qala wa sunnah mashuhuma marratan wahidatan la ghair. Dan yang sunnah ketika mengusap kedua khuf adalah satu kali saja, tidak ada hitungan yang lain, akhwat. Sawa'an tawadda'a salasan aw marrataini aw marrah. Sama saja apakah dia berwudu 3-3 atau 2-2 atau 1-1, tetap mengusap khufnya berapa kali Senan? Satu kali tok. Nah, jadi mulai dari paling mudahnya ya dari ujung jari kaki khuf jari ujung ditarik diusap ke atas. Nah, baik. Li'annahu lam yathbut 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam khilafu dzalik, dikarenakan tidak sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyelisih hal tersebut. Nah, qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, wa hadha huwa al-mu'tamad wa lam yathbut fi at-takrari syai'un fala yusaru ilaih. Dan inilah yang menjadi patokan, tidak sabit dalam pengulangan pengusapan itu satu hadis pun, sehingga tidak diamalkan yang demikian, yaitu mengusap 2 kali atau mengusap 3 kali, tidak diamalkan, tapi cukup mengusap 1 kali saja. Cara mudahnya, ikhwan, pengusapan berkaitan dengan wudu berarti semuanya berapa? 1 kali. Mengusap kepala, 1 kali. Mengusap telinga 1 kali. Mengusap khuf juga 1 kali tok. Famin akhta'il mutawaddi'in, sekarang di antara kekeliruan orang yang wudu berkaitan dengan mengusap khuf, yang pertama, mashu zahiril khuffaini ma'al janibain, mengusap bagian atas khuf bersama dengan kedua sisi kanan dan kirinya. Siapa yang bisa? Apa enggak ada contohnya? Baik. Siapa? Gampangnya gini sudah. Kaki ini, ya. Baik, dia cukup diusapkan gini aja. Ya, ini seandainya ujung kaki tinggal usap seret gini. Tapi ini enggak. Usap sini, kanan, samping kiri. Ini salah. Ya, yang diusap cuma bagian atas tok. Ini sudah 1 kali. Kemudian yang kedua, mashu zahiril khuffain ma'a batinihima. Kekeliruan kedua, mengusap bagian atas ini juga bagian bawahnya diusap. Ya, enggak mantep. Ya, atas bawah sudah diusap. Ini juga salah. Kemudian yang ketiga, mashu jami'il khuffain zahirahuma wa batinahuma. Taib.
yaitu mengusap keseluruhan khuf, baik bagian atasnya, bagian bawahnya. Jadi diputar seperti orang mencuci, pokoknya diratakan, diusap semua, ya. Ini salah. Yang keempat, cuman kesalahan 1, 2, 3, pengusapannya sah atau tidak? Alif. Sah, karena apa? Karena bagian atas masih kena usapan. Nah, yang keempat, mashul batini faqat, hanya mengusap bagian bawah. Kalau ini sah tidak, Muhammad? Kalau ini tidak sah, kenapa? Karena bagian atasnya tidak terkena usapan. Yang kelima, mashul khuffaini aktsar min marrah, mengusap kedua khuf lebih dari 1 kali. Ini juga keliru, menyelisih sunnah, tapi wudunya tetap sah. Nah, dan juga kesalahan yang jelas kalau mengusap dalam kondisi waktu sudah habis, kawan. Nah, waktu sudah habis masih diusap terus, ini salah dan wudunya tidak sah. Karena pengusapan khuf itu punya jangka waktu. Seorang memakai kaos kaki pada masa kini yang paling mudah dengan kaos kaki, karena kriteria dikatakan khuf, ikhwan, yaitu sesuatu yang dipakai di kaki menutup dari ujung jari sampai mata kakinya tertutup. Baik itu dengan sesuatu yang terbuat dari kain atau dari kulit. Nah, penting dari ujung kaki ini dipakai sampai menutup mata kaki. Itu dikatakan khuf. Sepatu, misalnya sepatu PDL tentara itu. Sepatu PDL tentara masuk hukum khuf tidak? Hukum khuf kalau menutup mata kakinya, mata kaki tertutup, itu hukumnya seperti khuf. Juga sepatu yang tinggi itunya, pokoknya intinya menutup mata kaki itu hukumnya sama. Baik. Nah, ketika memakai yang seperti itu yang dihukumi dengan khuf, kaos kaki juga jelas, baik itu tipis ataupun tebal, selama memiliki sifat menutupi. Nah, yaitu tertutup. Nah, kakinya tidak nerawang. Maka kalau dipakai dalam keadaan taharah, dia sudah berwudu sempurna, kakinya dicuci, kemudian dia pakai. Nah, di situ dia sudah dihukumi memakai khuf dalam keadaan tahir. Setelah batal, ya, dari wudu yang pertama awal ini batal, kemudian dia ingin wudu lagi, di situ boleh mengusap khuf. Jangka waktunya, ikhwan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan waqata lana fi mashil khuf tayyib 3 ayyamin lil musafir wa yauman wa lailah lil muqim. Nabi menetapkan waktu dalam mengusap khuf 3 hari 3 malam bagi musafir. Dan memang memakai khuf dalam kondisi safar, ikhwan, sangat membantu, karena akan mengurangi penggunaan air, juga tidak merepotkan, juga memudahkan menjaga kehangatan kaki. 3 hari 3 malam. Kemudian waktu untuk mengusap khuf bagi yang mukim 1 hari 1 malam. 6 sehari semalam. Maka kalau sudah melampaui ini, enggak boleh mengusap sampai dilepas dulu khufnya, kemudian dicuci. Dia ketika wudu mencuci kaki. Kalau mau wudu mencuci kakinya harus, baru dipakai lagi khufnya, boleh. Nah, ngitung awal waktunya, ikhwan, diawali dari pengusapan yang pertama kali. Misalnya seorang ini tadi untuk salat maghrib dia wudu. Salat maghrib wudu sempurna, ya Pak. Wudu sempurna, mencuci kakinya. Kemudian terasa dingin, dia pakai kaos kaki untuk salat maghrib. Kemudian belum kentut untuk salat isya. Baru jam 8 dia batal. Jam 8 dia batal mau berwudu. Nah, untuk qiraatul Quran misalnya, dia berwudu. Di situ boleh baru mengusap khuf yang pertama kali. Berarti hitungannya mulai dari jam 8. Besok sampai jam 8, ikhwan, tidak boleh kalau sudah lebih dari jam 8 tidak boleh mengusap khuf. Khufnya harus dilepas kalau mau wudu.
Ini tentang tata cara pengusapan khuf. Nah, jadi harus diingat-ingat waktu pengusapan pertama kali sehingga tidak melampaui batas waktu yang telah ditentukan. Barakallahu fikum, naktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.